Pemirsa, unjuk rasa perusakan makam leluhur di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Seorang polisi kritis terkena lemparan batu massa. Ratusan massa yang tergabung dalam lintas persaudaraan Tolaki, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kolaka Utara. Mereka meminta perusahaan tambang nikel PT Ryota di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara agar hengkang dari Kolaka Utara. Pasalnya massa menuding perusahaan tersebut telah merusak makam leluhur mereka di Desa Sulaho. Unjuk rasa mulai memanas saat massa meringsek melewati pagar kawat yang dipasang polisi di jalan kantor DPRD Kolaka Utara. Akibat insiden ini, satu personel Polres Kolaka Utara terluka di bagian dada akibat kena lemparan batu oleh massa. Situasi mulai kondusif setelah sejumlah perwakilan massa bertemu dengan Ketua DPRD Kolaka Utara. Seharusnya pihak perusahaan sebelum melakukan aktivitas penambangan di wilayah itu ada namanya pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, pemerintah, tokoh agama. Yang namanya apa itu? Sosialisasi. Agar ketika ada benda-benda apa saja di dalam, apakah itu situs-situs atau apa, itu tidak mereka ganggu. Nah hari ini, kalau kuburan itu sudah lenyap, memang untuk membuktikan susah, tetapi masih ada turunan yang masih hidup. Insya Allah kita akan mengundang lagi Tamalaki bersama dengan PT Ryota Jaya Lestari setelah persoalan pekuburan keluarga kita Tolaki ini sudah dianalisa dengan baik oleh instansi teknis, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya ini. Jadi itulah fakta yang kami lakukan, bahwa kami serius melakukan ini. Cuma menjadi persoalan bahwa persoalan dugaan perusakan pekuburan ini kan bukan persoalan mudah. Saat ini polisi yang menjadi korban lemparan batu massa masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Jafar Harun, Lasusua. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Lianas, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda asrama milik TNI Kodam 2 Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran menghanguskan 5 rumah prajurit. Kebakaran di Jalan Tikam, Tekojo. Kepulan asap hitam disertai kobaran api ini menyelimuti asrama milik TNI Kodam 2 Sriwijaya di kawasan Sekojo, Kalidoni, Palembang. Api dengan cepat membesar dan menyambar ke rumah sekitarnya yang letaknya berdempetan. Petugas pemadam dan personel TNI dibantu warga berjibaku berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Sedikitnya 5 rumah milik anggota TNI ludes dilalap si jago merah. Sementara penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Kami belum tahu, jadi nanti masih kita dalami lagi. Ya, mudah-mudahan bukan karena human error ya. Karena banyak harta benda yang tidak bisa diselamatkan dalam musibah ini, termasuk 1 unit kendaraan roda 4 yang ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa atas musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat nekat mencuri motor milik anggota polisi. Pelaku akhirnya diringkus setelah polisi mengidentifikasi wajah pelaku di rekaman kamera pengawas. Inilah detik-detik saat seorang pemuda bersama rekannya menggasak 1 unit motor di sebuah rumah di wilayah Terara, Lombok Timur. Dalam hitungan detik, motor korban yang diparkir di halaman rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang merupakan seorang polisi akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Lombok Timur. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku yang bernama Jaka di rumahnya di kawasan Jerawaru. Pelaku ditangkap setelah rekannya terlebih dahulu ditangkap polisi. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti seperti baju dan kunci T.
Pelaku kemudian diamankan polisi ke Mapolres Lombok Timur. Untuk identitas pelaku yang kami amankan itu inisialnya JW, usianya 19 tahun, asal dari Jerwaru, Lombok Timur. Jadi kegiatan pencuriannya itu terekam oleh CCTV sehingga kami mengembangkan di lapangan, akhirnya bisa mengamankannya tanggal 8 Juli kemarin. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pelaku lain yang membeli motor korban. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online patah tulang setelah menabrak separator sepeda di Tanah Abang, Jakarta. Petugas Satpol PP yang tidak jauh dari lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Petugas Satpol PP dengan alat seadanya memberikan pertolongan pertama terhadap pengendara ojek online yang mengalami kecelakaan di Jalan Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta. Sambil menahan sakit kaki yang patah, korban dievakuasi dengan menggunakan kendaraan dinas Satpol PP ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kecelakaan tunggal terjadi saat pengemudi ojek online ini melaju kencang hingga menabrak separator jalur sepeda. Akhirnya kami langsung menghampiri dan kami melihat kondisinya sudah banyak mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kiri. Lalu tindakan yang kami lakukan yaitu dengan cara langsung mengikat area paha agar darahnya tidak deras mengalir dengan ikat pinggang yang dimiliki. Yang kedua, kami lakukan tindakan dengan cara membuat gip sementara dari bambu untuk memapah agar korban tersebut dapat kita angkat ke mobil kita. Menurut saksi di lokasi, jalur separator sepeda rawan terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.